Lanjut. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini adalah dalil dari isti'anah, meminta tolong kepada selain Allah yang diperbolehkan, dengan tetap meyakini Allah lah yang maha menciptakan pertolongan. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas, ini ayat Quran, kemudian ini ada hadis. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Ini dalil tentang isti'anah, diperbolehkannya meminta tolong kepada selain Allah dengan tetap berkeyakinan pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan pertolongan. Sedangkan selain Allah itu hanya berarti sebagai sabab. Nah, maka makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah, na'budu, aku beribadah, aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku meminta diciptakannya pertolongan. Maknanya begitu. Wa iyyaka nasta'in ay wa iyyaka natlubu khalqal ain. Khalqal aun, ulang. Wa iyyaka nasta'in maknanya apa? Aku meminta diciptakannya pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu makna daripada wa iyyaka nasta'in. Sedangkan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hamba, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu ditolong oleh saudaranya. Nah, ini artinya apa? Nabi menetapkan pertolongan dari Allah, Nabi menetapkan pertolongan dari hambanya. Pertolongan kalau dinisbatkan kepada Allah itu artinya apa? Yang menciptakan pertolongan hakikatnya Allah. Sedangkan pertolongan dari hamba-hamba itu hakikatnya adalah sabab, bukan yang menciptakan pertolongan. Bisa dipaham ya? Ulang, wallahu fi aunil abdi, Allah yang menciptakan pertolongan pada diri hamba, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu ditolong, selama hamba itu ditolong oleh saudaranya, yang maknanya adalah sabab. Kenapa hamba itu mau menolong saudaranya? Karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang menciptakan kekuatan pada dirinya untuk menolong saudaranya. Maksudnya begitu. Nah, tapi ya ulama di sini menyimpulkan bahwa meminta tolong kepada Allah Ta'ala tidak boleh dihukumi mutlak hukumnya syirik. Tidak boleh. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Oh, jangan begitu. Ditafsil. Meminta pertolongan kepada selain Allah jika tetap meyakini bahwa hakikatnya yang menciptakan pertolongan adalah Allah Ta'ala, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini ada yang mampu menciptakan pertolongan selain Allah, lah ini baru kemudian dikatakan menyekutukan Allah Ta'ala. Jangan mudah mensyirikkan orang sebagaimana kaum Wahabi. Jangan minta tolong pada selain Allah, hukumnya syirik. Nah, jangan begitu. Sebab apa? Nabi menetapkan pertolongan yang dinisbatkan kepada Allah, artinya Allah lah yang menciptakan pertolongan. Sementara pertolongan hamba kepada saudaranya, saudara kepada saudaranya yang lain, ini maknanya adalah sabab, di mana sabab ini yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Dua pertolongan yang maknanya menciptakan pertolongan dan sabab pertolongan itu dua-duanya ditetapkan oleh Nabi kita dalam sebuah hadis ini.
Bisa dipaham ya? Jadi kalau ditanya apa sih makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Artinya aku meminta diciptakan pertolongan itu hanya kepada Allah. Artinya apa? Kita meyakini yang menciptakan pertolongan hakikatnya adalah Allah. Jika kita minta tolong pada dokter, Pak dokter, tolong dong saya ini perutnya sakit, sembuhin. Apa enggak boleh begitu? Ya boleh. Selama meyakini hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Kita ngomong, dok sembuhin saya dong, tolong. Nah, minta tolong kan? Nah, atau misalkan, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai, aghithuni, tolonglah kami. Itu maksudnya apa? Tatlub, utlubu minallahi al-aun. Mintakanlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Saya yang mengatakan tetap meyakini hakikatnya yang menciptakan pertolongan adalah Allah Ta'ala. Para wali adalah sabab syar'i. Obat itu adalah sabab adi. Sama-sama sabab. Ya, sama-sama sabab. Kita menyebut wali itu namanya sabab syar'i. Kita berobat namanya sabab adi. Dua-duanya boleh kita lakukan, boleh kita boleh kita lakukan dengan tetap meyakini bahwa hakikatnya yang menciptakan pertolongan adalah Allah Ta'ala.